Asal-usul dan letak geografi bangsa Arab. Kata Al-Arab atau Arab menggambarkan perihal padang pasir atau Sahara, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanaman padanya. Sejak periode-periode terdahulu, lafaz Arab ini ditunjukkan kepada Jazirah Arab, sebagaimana ia juga ditunjukkan kepada suatu kaum yang menempati tanah tersebut. Lalu mereka menjadikannya sebagai tanah air mereka. Jazirah Arab dari arah barat berbatasan dengan Laut Merah dan semenanjung Gurun Sinai. Dari arah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan bagian besar dari negeri Irak bagian selatan. Dari arah selatan berbatasan dengan Laut Arab yang merupakan perpanjangan dari Laut Hindia, dan dari arah utara berbatasan dengan wilayah Syam dan sebagian dari negeri Irak. Terlepas dari adanya perbedaan dan penentuan batasan ini, luasnya diperkirakan antara 1000 mil persegi hingga 1300 mil persegi. Jazirah Arab memiliki peranan yang amat menentukan karena letak alami dan geografisnya. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi padang Sahara dan gurun pasir dari seluruh sisinya. Karena kondisi seperti inilah, Jazirah Arab menjadi benteng yang kokoh yang seakan tidak memperkenankan kekuatan asing untuk menjajah, mencengkeramkan pengaruh serta wibawa mereka. Sekalipun begitu, mereka tetap hidup berdampingan dengan dua imperium besar. Karena letak geografisnya seperti itulah pula, arah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh bagi berbagai suku, bangsa, dan pusat pertukaran niaga, peradaban, agama, dan seni. Jika ditilik dari selisih keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi kaum-kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian. Yang pertama, Arab Ba'idah. Yang kedua, Arab Aribah. Yang ketiga, Arab Musta'ribah. Adapun Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Tasmud, Jasid, Imlaq, dan lain-lain. Adapun Arab Aribah, yaitu bangsa Arab yang merupakan keturunan Yasjub bin Ya'rub bin Qotan, yang juga dikenal dengan nama Arab Qotaniyah. Dan yang terakhir Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail yang disebut Arab Adnaniyah. Adapun tempat kelahiran Arab Aribah atau kaum Qotan adalah negeri Yaman, lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku, yaitu kabilah Himyar dan kabilah Kahlan. Selanjutnya, ahli sejarah Islam membagi Jazirah Arab menjadi 5 wilayah. Yang pertama yaitu Tihamah. Tihamah yaitu daerah yang sangat panas dan tidak berangin. Daerah ini membentang dari Laut Merah sampai Najran, Yaman. Yang kedua, Hijaz, yaitu daerah yang terdiri dari bukit-bukit pasir. Daerah ini membentang dari Syria sampai Yaman. Di Hijaz terletak 2 kota suci, yakni Makkah dan Madinah. Yang ketiga, Najd, yaitu yang tanahnya sangat tinggi, terletak membentang dari Gurun Samawah di utara sampai Yaman di sebelah selatan. Yang keempat, Yaman, yaitu daerah yang hijau, terletak di sebelah selatan Najd, sebelah timur Laut Merah, sebelah selatan daerah Oman Hadramaut, dan sebelah utara Laut Hindia. Dan yang terakhir yaitu Arud, wilayah yang berhubungan dengan Bahrain
dari arah timur dan dengan Hijaz dari arah barat. Dinamai Arud, yaitu sesuatu yang banyak dan luas, karena daerahnya yang terhampar antara Yaman dan Najd. Wilayah ini juga dinamakan Yamamah. Kondisi politik bangsa Arab pra-Islam. Politik Arab pra-Islam. Politik merupakan proses terbentuknya sistem kekuasaan dalam suatu lingkaran masyarakat. Secara internal, pada dasarnya kondisi politik di wilayah Arab pra-Islam mengalami perpecahan atau dikenal dengan istilah otonomi daerah. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengenal sistem kepemimpinan sentral yang mengatur segala urusan kepemerintahan secara general. Sebelum kelahiran Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantin, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel merupakan bekas imperium Romawi dari masa klasik. Sedangkan Kekaisaran Persia berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid atau Sasaniyah. Ibu kota Persia adalah Al-Madanain. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu yang pertama, interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantin dan Persia. Yang kedua yaitu persaingan antara Yahudi, agama Nasrani, dan Zoroaster. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Selanjutnya yaitu kondisi masyarakat Arab pra-Islam yang terdiri dari 3 kondisi. Yang pertama yaitu kondisi sosial, yang kedua kondisi ekonomi, dan yang ketiga kondisi moral. Kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Di kalangan bangsa Arab terdapat lapisan masyarakat yang beragam dengan kondisi yang berbeda-beda. Hubungan seorang laki-laki dengan istrinya di lapisan kaum bangsawan demikian mengalami kemajuan. Seorang istri mempunyai porsi yang sangat besar dalam kebebasan berkehendak dan mengambil kebijakan. Wanita selalu dihormati dan dijaga. Tidak jarang pedang harus terhanus dan darah tertumpah karenanya. Seorang laki-laki adalah kepala keluarga dan pengambil keputusan. Hubungan antara laki-laki dan wanita melalui proses akad nikah adalah di bawah pengawasan para wali wanita. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk melakukan sesuatu tanpa izin mereka. Demikian kondisi kaum bangsawan. Sementara pada lapisan masyarakat lainnya terdapat jenis lain dari percampuran bauran antara lelaki dan wanita. Sehingga Imam Al-Bukhari dan periwayatan hadis lainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu pernikahan ala sekarang. Caranya seorang laki-laki datang kepada laki-laki lain untuk melamar wanita yang dibawa perwaliannya atau anak perempuannya. Lalu dia menentukan maharnya, kemudian menikahinya. Yang kedua yaitu pernikahan istibda. Seorang laki-laki menyuruh istrinya bercampur kepada laki-laki lain hingga mendapat kejelasan bahwa istrinya hamil. Lalu sang suami mengambil istrinya kembali bila menghendaki. Karena sang suami menghendaki kelahiran seorang anak yang pintar dan baik. Dan yang ketiga, sekelompok laki-laki yang jumlahnya kurang dari 10 berkumpul kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Jika wanita ini hamil dan melahirkan serta telah berlalu beberapa malam dari kelahiran, dia mengutus seorang kepada mereka. Yang keempat yaitu laki-laki
dalam jumlah banyak mendatangi seorang wanita, sementara dia tidak menolak siapapun yang mendatanginya tersebut. Mereka ini adalah para pelacur. Yang mereka lakukan adalah mencacapkan bendera-bendera di pintu-pintu rumah yang menandakan simbol. Siapa saja yang menginginkan mereka, maka dia bisa masuk. Dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa Arab sangat dilengkapi kehidupan keduniawian. Mereka sangat menggemari hal-hal berikut seperti zina, mabuk, perbudakan, mengubur anak perempuan hidup-hidup, judi, dan lain-lainnya. Kondisi sosial mereka berada dalam sangkar kelemahan dan kebutaan. Kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana. Sementara kehidupan manusia tak ubahnya seperti binatang ternak. Wanita diperjualbelikan, bahkan terkadang diperlakukan bak benda mati. Hubungan antar umat sangat lemah. Sementara pemerintahan yang ada, perhatian utamanya hanyalah untuk mengisi gudang kekayaan mereka yang diambil dari rakyat atau menggiringi mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengancam kekuasaan mereka. Kondisi ekonomi Arab pra-Islam. Warga Arab terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Arab Baduy atau perkampungan dan Arab Haidari atau perkotaan. Untuk bertahan hidup, warga Arab Baduy menggantungkan sumber kehidupannya dengan berternak. Mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah sambil menggiringi ternak mereka menuju daerah dengan curah hujan tinggi atau ke padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu hasil ternak, membuat pakaian, kemah dan perabotan dari wol atau bulu domba, serta menjualnya jika keperluan pribadi dan keluarganya sudah terpenuhi. Untuk mengukur taraf kekayaan seorang warga Arab Baduy, maka hitunganlah jumlah hewan ternak yang mereka miliki. Karena semakin banyak hewan ternak, maka semakin tinggi pula derajat sosial mereka. Adapun warga Arab perkotaan memiliki dua bagian, yaitu penduduk yang tinggal di wilayah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan Makkah. Warga di wilayah tersebut terbiasa menggantungkan sumber kehidupannya melalui pertanian. Meski begitu, ada pula warga yang bekerja di bidang perniagaan, terutama mereka yang tinggal di Mekah. Kala itu, Mekah merupakan pusat perniagaan. Kondisi moral Arab pra-Islam. Kita tidak dapat mengungkiri bahwa pada sisi masyarakat jahiliyah terdapat kehidupan nista, pelacuran, dan hal-hal lain yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan ditolak oleh hati nurani. Namun dengan demikian, mereka juga mempunyai akhlak mulia dan terpuji yang amat menawan, membuatnya terkesima dan takjub. Di antara akhlak-akhlak tersebut adalah yang pertama, kemurahan hati, kedua, menempati janji, ketiga, harga diri yang tinggi dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezoliman, keempat, tekad yang pantang surut, kelima, meredam keamarahan, sabar dan amat berhati-hati, yang keenam, gaya hidup lugu dan polos ala Baduy dan belum terkontaminasi oleh peradaban dan pengaruhnya. Meskipun sebagian akhlak tersebut dapat membawa kepada kejahatan dan menimbulkan peristiwa yang tragis, namun sebenarnya esensi akhlak ini adalah akhlak yang amat berharga. Akhlak yang paling berharga dan amat bermanfaat menurut mereka setelah sifat menempati janji adalah sifat menjaga harga diri dan tekad pandang surut. Karena tidak mungkin mengikis kejahatan dan kerusakan yang ada serta menciptakan sistem yang penuh dengan keadilan dan kebaikan kecuali dengan kekuatan yang tak terkalahkan dan tekad yang membaja. Kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Pada awalnya, saat Islam belum ada, masyarakat Mekah adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hawa istrinya, dan Nabi Ismail putranya membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam atau Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Mekah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah, dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Mulailah kepercayaan baru menyebar di Jazirah Arab. Mereka mengakui berhala tersebut sebagai Tuhan mereka dan memujanya karena dianggap hebat. Mereka menyembah berhala-berhala itu sebagai perantara kepada Tuhan untuk mendekatkan diri kepada dewa atau Tuhan-Tuhan itu. Mereka rela berkorban dengan menyajikan binatang ternak. Bahkan pernah pada suatu ketika mereka mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa-dewa dan Tuhan mereka. Kepada berhala-berhala itu mereka mengadukan nasibnya, persoalan atau permasalahan hidupnya, serta meminta pendapat atau memohon restunya jika akan mengerjakan sesuatu yang penting. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah, yaitu menyembah malaikat, menyembah jin, ruh atau hantu, menyembah binatang-binatang dan matahari. Sekalipun masyarakat Arab Jahiliyah seperti itu, masih ada sisa-sisa dari agama Ibrahim dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya, seperti pengagungan terhadap Ka'bah, tawaf di sekelilingnya, haji, umroh, wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Begitulah agama dan kebiasaan mayoritas bangsa Arab masa itu. Sementara sebelum itu sudah ada agama Yahudi, Masehi, Majusi, dan Sabiah yang masuk ke dalam masyarakat Arab. Tetapi itu hanyalah sebagian kecil penduduk Arab karena kemusyrikan dan penyesatan akidah terlalu berkembang pesat. Itulah agama-agama dan tradisi yang ada pada saat detik-detik kedatangan Islam. Namun agama-agama itu sudah banyak disusupi penyimpangan dan hal-hal yang merusak. Orang-orang musyrik yang mengaku pada agama Ibrahim justru keadaannya jauh sama sekali dari perintah dan larangan syariat Ibrahim. Mereka mengabaikan tuntunan-tuntunan tentang akhlak yang mulia. Kedurhakaan mereka tak terhitung banyaknya, dan seiring dengan perjalanan waktu, mereka berubah menjadi para paganis atau penyembah berhala dengan tradisi dan kebiasaan yang menggambarkan berbagai macam khurafat dalam kehidupan agama, kemudian mengimbas kehidupan sosial, politik, dan agama.